Hello everyone, welcome to English class. Well everyone, how are you? I hope you all in your best state. Well today we will discuss a topic that I think will be useful for you, especially when you are in a new environment or get lost in any places. The topic is asking for and giving direction. Atau dalam bahasa Indonesia, menanyakan dan memberi petunjuk arah. Dengan mengetahui cara bertanya dan memberi petunjuk arah, kalian bisa bertanya lokasi suatu tempat dan juga bisa membantu seseorang dalam menunjukkan jalan menuju suatu lokasi. Sebelum mempelajari ekspresi-ekspresi yang digunakan dalam bertanya maupun memberi petunjuk arah, ada baiknya kalian mempelajari beberapa pengetahuan dasar berkaitan dengan asking for and giving direction, di mana meliputi beberapa poin, yaitu points of compass, prepositions of place, public places, giving instruction, as well as transition terms. Okay, class, let's start with the first point. Baik, kita mulai dengan points of compass. Dalam bahasa Indonesia, point of compass adalah arah mata angin. Tentunya mempelajari points of compass cukuplah penting sebelum masuk ke materi asking and giving direction. Seperti yang diketahui, arah mata angin terdiri dari 4 arah kardinal dan 4 arah ordinal. Arah kardinal meliputi utara yang dalam bahasa Inggris disebut north, timur east, selatan south, dan barat west. Sedangkan arah ordinal terdiri di antara 2 arah kardinal, yaitu timur laut yang dalam bahasa Inggris disebut northeast, terletak di antara north dan east. Tenggara, southeast, terletak di antara south dan east. Barat daya, southwest, terletak di antara south dan west. Dan yang terakhir adalah barat laut, yaitu northwest, yang terletak di antara north dan west. Sebenarnya kalian cukup menghafal 4 arah kardinal saja, yaitu north, east, south, west. Hal itu karena arah ordinal dapat diketahui dari posisinya. Contohnya saja arah timur laut, ada di antara utara dan timur. Utara north, timur east. Jadi timur laut northeast. Cara ini dapat dilakukan untuk mempermudah mengingat. Dengan catatan, north ataupun south harus diucapkan terlebih dahulu, baru diikuti dengan east atau west. Now, let's check your understanding. Sekarang, lihat gambar dan kalian pikirkan apa bahasa Inggris dari setiap arah yang ada pada gambar tersebut. Cukup kalian pikirkan atau bisa juga kalian tulis. Let's see the result. Jika masih ada yang salah, coba untuk dihafalkan kembali ya. Nah, bagaimana jika kita menggunakan points of compass untuk menunjukkan lokasi suatu tempat? Lihat contoh berikut. Yang pertama, toko buku ada di sebelah timur pasar. Yang kedua, pertokoan ada di sebelah utara taman kota. Bagaimana kalimat bahasa Inggrisnya? Kalimat pertama menjadi the bookstore is in the east of the market. Sedangkan kalimat kedua, the shops are in the north of the city park. Hal yang harus kalian ingat, jangan lupa menggunakan to be, yaitu am, is, atau are, tergantung pada subjeknya, pada kalimat yang menunjukkan posisi atau arah, terutama jika kalimat tersebut tidak memiliki kata kerja atau verbs, seperti yang telah ditunjukkan pada contoh. Bagaimana jika ada kalimat yang berisi kata kerja atau verbs? Baik, lihat contoh berikut. Kalimat perintah, pergi ke barat, menjadi go to west. Kalimat tersebut memiliki verb, yaitu go. Jadi tidak memerlukan to be ya.
Hal dasar berikutnya yang harus dipelajari dalam materi asking and giving direction adalah prepositions of place atau kata depan yang menunjukkan tempat atau posisi. Ada banyak prepositions of place, namun ada 3 yang sangat sering ditemui, yaitu in, on, dan at. Ketiganya bermakna sama, yaitu berarti di. Namun penggunaannya berbeda-beda. Preposition in is used to point and close space. Jadi digunakan untuk merujuk tempat atau ruang yang tertutup. Dan selain itu, in juga digunakan untuk merujuk nama tempat yang bersifat luas dan tidak spesifik. Seperti in London, di mana London itu luas dan tidak bersifat spesifik. Preposition at is used in a specific point and exact place. Jadi langsung merujuk pada poin atau tempat tertentu dan jelas. Seperti at the corner, at the bus stop, and so on. Next is preposition on. Preposition on is used to point a surface. Jadi merujuk pada permukaan suatu benda atau tempat. Contohnya, on the page, on the floor, on the carpet, and etc. Sebenarnya ada sangat banyak prepositions of place. Berikut sebagian yang dapat dilihat pada gambar. On adalah preposition di mana bendanya ada di atas permukaan dan menempel dengan permukaan. Kemudian ada under atau below yang artinya di bawah. Ada over atau above yang artinya di atas, di mana melayang dari permukaan. Kemudian ada in yang artinya di dalam. Ada behind yang artinya di belakang. In front of artinya di depan. Between di antara. Into artinya ke dalam. Out of artinya keluar. Up artinya ke atas. Through artinya melewati. Across di seberang. Beside atau next to artinya di samping. Dan around yang artinya di sekitar. Dan masih banyak lagi yang lain yang bisa kalian cek entah di buku ataupun di sumber-sumber lain. Lalu, bagaimana cara menggunakan prepositions of place pada kalimat untuk menunjukkan lokasi suatu tempat? Caranya sama dengan penggunaan points of compass, yang mana tetap memperhatikan penggunaan to be, yaitu am, is, dan are. Untuk lebih jelasnya, lihat contoh berikut. Yang pertama, rumah sakit ada di samping kantor polisi. Menjadi, the hospital is next to the police station. Yang kedua, Pertamina ada di depan restoran. Menjadi, the gas station is in front of the restaurant. Dan yang ketiga, bioskop ada di antara kafe dan apotik. Menjadi, the cinema is between the cafe and the drugstore. Jadi tinggal diterjemahkan begitu saja ya. Misalnya bioskop menjadi the cinema, di antara itu between, kemudian cafe itu cafe, apotek, drugstore. Jadi terjemahkan begitu saja, tetapi tetap memperhatikan penggunaan to be. Oke, dapat dilihat baik sebelumnya menggunakan points of compass ataupun sekarang menggunakan prepositions of place, keduanya memperhatikan penggunaan to be untuk menyatakan posisi suatu tempat. Tetapi mohon diingat, penggunaan to be hanya berlaku jika kalimat tersebut tidak berisi kata kerja atau verbs. Jadi dapat dilihat ketiga contohnya tadi tidak ada kata kerjanya ya. Baik, hal berikutnya yang harus dikuasai dalam mempelajari asking and giving direction adalah public places, atau dalam bahasa Indonesia adalah tempat-tempat umum. Ada sangat banyak tempat-tempat umum yang kita kenal. Berikut ditampilkan beberapa sebagai contoh. Dapat dilihat pada gambar, itu yang pertama ada apartment, itu apartemen. Kemudian ada bus station, yaitu terminal. Bridge, jembatan. Beach, pantai. Cafe, itu cafe. Castle, benteng. Circus, itu tempat sirkus. Factory, itu pabrik. Kemudian ada forest, yaitu hutan, ada fountain, itu air mancur, dan ada florist, yaitu toko bunga ya, dan
Ada airport juga, yaitu bandara. Kemudian ada a shoe shop, cinema, fire station, news agents, bakers, school, restaurant, chemist, bank, hospital, supermarket, dan butchers. Dan masih banyak lagi yang bisa kalian temukan di berbagai sumber. Jadi mengapa penting mempelajari public places sebelum mempelajari asking and giving direction? Ini penting karena kalian akan tahu lokasi yang dimaksud dan tempat yang ada di sekitarnya, sehingga bisa memberikan petunjuk yang lebih jelas. Misalnya saja ada yang menanyakan lokasi mall, dan yang kalian tahu di sekitar mall ada kantor pos, mungkin di sebelahnya, yang bisa kalian jadikan acuan sehingga lokasi yang kalian tunjukkan benar, dengan menyebutkan the mall is next to the post office. There are some vocabularies that you need to know, especially in explaining the road to the location. Jadi, kosakata berikut akan membantu kalian dalam menjelaskan rute menuju suatu lokasi. Di sana ada road, ada street, ada highway, ada T-junction, crossroad atau intersection, ada traffic light, deadlock, zebra crossing, sidewalk, overpass, lane, shortcut, dan tunnel. Jadi artinya bisa dilihat di tabel di sebelahnya ya. And here are the instructions that you can use in giving direction. So they are cross, go to, go through, go past the, go straight on, go down, go up, keep going, make a U-turn, on the right, turn left, turn right, take the first corner, take the second corner. Dan artinya bisa dilihat pada kata di dalam kurung. Selain instruksi ini, kalian juga akan mengenal transition terms, seperti after that, then, next, yang digunakan untuk menerangkan instruksi berikutnya. Jika dalam bahasa Indonesia, transition terms bisa berupa kata lalu, kemudian, setelah itu, dan lain sebagainya. Now, let's see some instruction in giving direction with the illustration. Instructions. Go up. Go up the street. Go down. Go down the street. Go straight ahead. Go straight on. Go along. Go along the street. Go over. Go over the bridge. Go through. Go through the park. Cross. Cross the street. Go past. Go past the post office. Go left. Turn left. Go right. Turn right. Take the first on the right. Take the second on the right. Take the first on the left. Take the second on the left. Go round.
Go round the roundabout. Transition words. Then, next. When you get to. After that. Finally. Next, we will learn the expressions that are used to ask for direction. You can see on the picture. Let's say we are asking for direction to Pandawa Beach. The first one, excuse me, could you tell me how to get to Pandawa Beach? Second, excuse me, do you know where Pandawa Beach is? Third, are we on the right route to Pandawa Beach? Fourth, is this the right way to Pandawa Beach? Next, how do I get to Pandawa Beach? And the last one, will you show me the way to Pandawa Beach, please? Jadi itu sebagian ekspresi yang dapat digunakan untuk menanyakan arah ya, menanyakan arah suatu lokasi. Dan masih ada lain lagi yang bisa kalian cek di sumber-sumber lain. Now, let's see the expressions in giving direction. In the picture, someone asks about the location of Ramayana Mall. Excuse me, could you tell me how to get to Ramayana Mall? So you can respond by saying, you are going the wrong way. Take this route. Please turn right at the crossroad. Continue straight ahead for about a mile. Ramayana Mall is on the right side of the route. In responding those who ask you for direction to somewhere, you can use instructions in giving direction that you have learned previously, such as go straight, turn left, keep going, go through the tunnel, turn on second corner, and etc. Then, let's listen to the conversation. Excuse me, could you tell me how to get to the bus station? Sorry, I'm not from around here. Excuse me, how do I get to the bank? Go down Marina Drive and take the first on the left into Victoria Street. Go along the street. Go past the crossroads and you'll see a police station on your right. Go past the police station and you'll be there. Thank you. Excuse me, can you tell me the way to the park? Go along Church Road. When you get to the hotel, turn right into Broadway Street and go up the street. Then, at the police station, turn right into Victoria Street and walk up to the crosswalk. Finally, cross the street and you're there. Thank you. Excuse me, is the golf camp near here? Yes, it is. Go straight on this street. Go past the library and the crossroads. The golf camp is on your right. Thank you. Excuse me, can you tell me the way to school? Go straight ahead until the end of this road.
Then turn right at the restaurant into Marina Drive. Go up the street. When you get to the museum, turn right into Victoria Street. After that, walk up to the crosswalk, cross the street, and you are there. Thank you. Excuse me, how do I get to the restaurant? Go straight ahead until the crossroads. Then turn right and go down Broadway Street. When you get to the hospital, turn right into Church Road. Go past the hospital and you are there. The restaurant is on your right. Thank you. Thank you for watching, everyone. Please remember, practice makes perfect. So, let's practice. Have a nice day.